Halo, perkenalkan nama saya Eko Ristayero, program studi informatika, program sarjana. Saya akan menjelaskan smart contract penerapan dalam industri. Yang pertama, pengenalan smart contract. Poin pertama itu definisi smart contract. Smart contract itu adalah program komputer yang secara otomatis itu mengeksekusi kesepakatan atau aturan yang ditetapkan dalam sebuah kontrak tanpa memerlukan perantara. Yang kedua, sejarah dan perkembangan smart contract. Smart contract ini pertama kali dicetuskan oleh ahli komputer yaitu yang bernama Nick Szabo pada tahun 1990-an, jauh sebelum teknologi blockchain ada. Setelah kemunculan blockchain, khususnya platform Ethereum, pada tahun 2015 smart contract bisa diimplementasikan dan membuat jalan bagi berbagai aplikasi tersentralisasi DApps yang inovatif. Selanjutnya, fitur dan karakteristik smart contract. Di sini terdapat 3 poin. Yang pertama, otomatisasi dan self-execution. Secara otomatis mengeksekusi perintah ketika kondisi yang ditetapkan itu terpenuhi, mengurangi kebutuhan akan investasi manusia dan perantara. Yang poin kedua yaitu immutability dan transparansi. Semua transaksi dan data yang terkait dengan smart contract akan dicatat dalam blockchain dan tidak dapat diubah dan transparansi bagi semua pihak yang terlibat. Poin ketiga, keamanan dan kepercayaan. Smart contract ini berjalan di atas teknologi blockchain yang aman, dapat melindungi dari manipulasi dan juga memastikan bahwa semua pihak itu mematuhi perjanjian yang telah disepakati. Selanjutnya, penerapan smart contract dalam industri. Yang pertama itu keuangan dan perbankan. Smart contract ini digunakan untuk otomatisasi transaksi, penyelesaian sekuritas, manajemen pinjaman, meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Kedua, rantai pasokan dan logistik. Itu membantu pelacakan barang, asal-usul produk, memverifikasi asal-usul produk, penyelesaian otomatis ketika kondisi terpenuhi, meningkatkan juga transparansi dan efisiensi barang-barang yang akan dilacak atau penyelesaian secara otomatis. Yang ketiga itu real estate dan property. Smart contract ini dalam poin ini smart contract memfasilitasi transaksi real estate dengan mengotomatisasi proses penjualan, transfer pemilikan dan pembayaran, juga mengurangi birokrasi dan mempercepat proses transfer kepemilikan atau proses penjualan tersebut. Selanjutnya, penerapan smart contract dalam industri yang keempat ya, asuransi. Smart contract ini digunakan untuk memproses klaim secara otomatis berdasarkan data yang diverifikasi, juga mengurangi penipuan dan mempercepat penyelesaian klaim. Selanjutnya, manajemen identitas. Smart contract ini sangat membantu dalam memverifikasi identitas dan penyimpanan data-data pribadi pengguna secara aman dan terdesentralisasi, memberikan kontrol lebih besar kepada individu atau siapapun atas data-data mereka. Selanjutnya, pengadaan dan kontrak. Memungkinkan pengguna smart contract ini mengotomatisasi proses pengadaan, pembayaran, dan juga patuh terhadap persyaratan kontrak yang akan disepakati, juga mengurangi kesalahan-kesalahan manusia dan
meningkatkan efisiensi kontrak. Selanjutnya, di sini keuntungan penerapan smart contract. Yang pertama, efisiensi dan pengurangan biaya. Otomatisasi proses pengurangan kebutuhan akan perantara, mempercepat transaksi, juga menghemat biaya dan waktu. Kedua, peningkatan keamanan dan kepercayaan. Blockchain ini menyediakan lingkungan yang aman dan tidak dapat diubah. Semua memastikan pihak-pihak mematuhi perjanjian yang telah disepakati. Selanjutnya, transparansi dan akuntabilitas. Semua transaksi yang dicatat dalam blockchain itu memberikan visibilitas penuh kepada semua pihak-pihak yang bersangkutan dan memastikan akuntabilitas tersebut. Selanjutnya, otomatisasi dan pengurangan kesalahan manusia. Dalam poin ini, smart contract itu mengurangi risiko kesalahan-kesalahan secara manual dengan mengotomatisasi tugas-tugas yang berulang dengan contoh jumlah yang sama dengan melakukan transaksi secara berulang-ulang dengan nominal yang sama, maka otomatis tugas-tugas tersebut langsung terisi otomatis dan juga mengurangi risiko-risiko kesalahan secara manual tadi itu. Baik, selanjutnya, tantangan dan hambatan penerapan smart contract. Tantangan dan hambatannya ini yang pertama itu regulasi dan kepatuhan hukum. Kurangnya kerangka regulasi yang jelas, juga kepatuhan terhadap hukum yang sangat bervariasi antar negara. Itulah menjadi salah satu tantangan dalam adopsi smart contract. Dalam beberapa negara beda-beda hukum, beda-beda, sangat-sangat bervariasi lah aturan-aturan hukumnya. Jadi itulah yang menjadi tantangan pertama, yaitu kepatuhan hukum yang sangat bervariasi antar negara. Yang kedua, keamanan dan kerentanan terhadap serangan. Berikut tantangan juga, yaitu keamanan dan kerentanan terhadap serangan. Smart contract ini rentan terhadap bug dan serangan jika tidak diprogram dengan benar. Dapat dieksploitasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, dengan contoh dengan hacker lah yang masuk ke sistem-sistem tersebut, eksploitasi sistem-sistem tersebut dan mengambil data-datanya atau uang yang disimpan dalam Bitcoin, berbentuk Bitcoin di dalam blockchain itu kan bisa dieksploitasi. Itulah tantangan jika tidak diprogram dengan benar. Yang ketiga, interoperabilitas dan integrasi dengan sistem yang ada. Integrasi smart contract ini dengan sistem legacy yang ada dan interoperabilitas antar platform blockchain yang menjadi tantangan teknis yang perlu diatasi. Pengetahuan dan adopsi teknologi. Yang poin yang keempat ini itu kurangnya pemahaman kita terhadap teknologi blockchain dan keahlian tentang teknologi blockchain dan smart contract yang dapat menghambat adopsi luasnya di berbagai sektor-sektor industri. Itulah yang membuat kita kurangnya pemahaman kita, itulah yang membuat smart contract ini menghambat untuk menyebarluaskan di berbagai industri. Selanjutnya, tren dan perkembangan terkini. Yang pertama, pengembangan bahasa pemrograman smart contract. Bahasa pemrograman yang baru dan alat pengembangan yang terus dikembangkan, itu yang membuat smart contract lebih aman dan
dan mudah digunakan. Salah satu contohnya ya Remix Ethereum bisa digunakan untuk bertransaksi. Yang kedua, integrasi smart contract dengan IoT dan AI. Penggunaan smart contract ini dalam IoT dan kecerdasan buatan atau AI itu sangat membuka peluang baru untuk otomatisasi yang lebih luas dan cerdas. Membuka peluang baru untuk membuat perkembangan-perkembangan aplikasi-aplikasi tertentu atau web-web tertentu seperti Remix Ethereum untuk membuka peluang baru yang dapat mengotomatisasi smart contract tersebut melakukan transaksi yang lebih luas dan cerdas. Ketiga, penggunaan smart contract dalam DeFi, Decentralized Finance. Smart contract ini kan menjadi fondasi utama dalam DeFi. Memungkinkan layanan keuangan terdesentralisasi seperti pinjaman, perdagangan, dan asuransi. 4. Perkembangan ekosistem blockchain dan platform smart contract. Platform blockchain ini baru terus muncul, menawarkan fitur-fitur baru dan kemampuan baru yang lebih canggih untuk mendukung pengembangan dan adopsi smart contract. Sekarang lebih mengembangkan kayak contoh yang penerapan smart contract di Remix Ethereum. Tadi itu mendukung yang menawarkan fitur-fitur dan kemampuan-kemampuan baru yang lebih canggih lagi untuk pengembangan dalam adopsi smart contract tersebut. Lanjut. Studi kasus penerapan smart contract. Contoh penerapannya itu dalam industri, di berbagai industri dalam asuransi ya, keuangan ya. Yaitu salah satunya yaitu pinjaman dan kredit, perdagangan saham, dan juga dalam industri lainnya seperti mempercepat proses pengiriman seperti pemesanan, mempercepat proses pembayaran, mempercepat proses pelacakan barang-barang tertentu. Kedua yaitu dampak dan manfaat yang diperoleh. Dampak dan manfaat yang diperoleh dari smart contract ini yaitu peningkatan efisiensi. Itu mengurangi biaya, meningkatkan keamanan data-data pengguna smart contract, dan transparansi yang dicapai melalui penerapan tersebut, yaitu penerapan smart contract. Selanjutnya, kesimpulan dan prospek masa depan. Ringkasan dari poin-poin utama yang tadi yaitu smart contract itu menawarkan otomatisasi, keamanan terhadap pengguna-pengguna, keamanan data-data pribadi, data-data pengguna smart contract, transparansi dan efisiensi dalam berbagai industri. Meskipun masih menghadapi beberapa tantangan yang kita bahas di beberapa slide yang kita sudah lewati. Yang kedua yaitu potensi peluang pengembangan smart contract itu di masa depan. Ya, dengan terus berkembangnya teknologi saat ini seperti AI, IoT, bisa saja meluasnya adopsi yang meningkat. Adopsi ini bisa saja meningkat meluas. Smart contract ini bisa saja memiliki potensi besar untuk merevolusi banyak aspek bisnis dan kehidupan sehari-hari, membuka peluang baru, membuka inovasi baru. Ya, untuk membuka peluang baru untuk inovasi dan efisiensi. Mungkin sekian dari presentasi saya kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Sekian dan terima kasih.